didapatkan oleh Al-Quran hanya main-main. Kita serius. Kalau ada perhitungan itu bukan perhitungan terakhir. Kalau ada penilaian dari orang lain apalagi. Oh ya halus. Jangan dipikir lantas halus bagusnya diri kita itu sudah final, belum. Berai pertama. Kalau lantas dibilang oleh orang kita buruk, jangan terlalu kecewa juga. Itu bukan final. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Cara memperbaiki diri yaitu dengan kita belajar dari Al-Quran. Luqman Al-Hakim salah satu manusia yang berhasil membangun hidupnya di dunia dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang hikmah. Jadi hikmah itu apa? Saya ingat dulu itu ada pertanyaan dari almarhum Bapak Bani, Bapak Subadi di pengajian Abah di sempat bahas satu ayat, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah kepada yang Dia kehendaki. Artinya hikmah itu diberikan oleh Allah tidak sembarangan pada orang-orang tertentu. Dan barang siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah, sesungguhnya dia sudah mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak sekali yang melimpah. Lalu ini Pak Bandi sempatannya di Indonesia teh aya karena teh ilmu hikmah. Hikmah di dia naon apa sama dengan yang ada di Al-Quran tadi? Pertama, ilmu hikmah yang ada di Indonesia itu bisa dipelajari. Sementara hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar kendali kita, Allah yang memutuskan. Jadi Nabi Muhammad pun menjadi nabi bukan dari diri Nabi, tapi Allah yang menunjuk. Wallahu yaj'alu Allah menetapkan risalah di diri orang yang Dia kehendaki. Haitsu yaj'alu risalatan. Di mana Allah menetapkan risalah kenabian, kerasulan, disitulah seseorang menjadi nabi. Nah, kata hikmah itu sangat mulia di Al-Quran. Pertama, hikmah itu pasti baik. Pasti baik. Pasti mulia dan pasti benar. Yang kedua, datangnya dari Allah sumbernya. Yang ketiga, disampaikan melalui Rasulullah SAW. Dan ganjaran orang yang mendapatkan hikmah yaitu mendapatkan karunia yang sangat banyak. Tapi lantas di Indonesia ini hikmah itu dikenal tidak begitu. Jadi hikmah ini sepertinya ada yang berasal dari Allah, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga hikmah yang tidak berasal dari Allah. Nah, yang tidak berasal dari Allah itu ada dua kemungkinan. Ada yang dari manusia sendiri. Nah, seperti biasanya dikenal dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu pengetahuan-pengetahuan, kebenaran-kebenaran yang ditemukan oleh pikiran manusia sendiri. Jadi kalau tidak ada nabi, kalau tidak ada agama, kalau tidak ada wahyu, manusia itu bisa mengetahui kebenaran, bisa. Walaupun tidak lengkap, tidak sempurna. Agama diturunkan untuk menyempurnakan kebenaran-kebenaran yang kita peroleh, atau untuk meluruskan yang menyimpang, atau yang ketiga untuk melengkapi yang kurang-kurang.
Agama itu jadi penting sekali. Kalau kita enggak memiliki agama, maka pengetahuan kita kurang, tidak akan lengkap. Yang kedua, pasti terbatas. Yang ketiga, bisa nyimpang-nyimpang. Jadi supaya kita terjamin bertemu dengan Allah, masuk surga, itu modal satu-satunya ilmu pengetahuan. Kalau nggak pakai ilmu, kita seperti jalan di malam hari tanpa cahaya, bisa nabrak-nabrak. Jadi supaya cahayanya terang, bukan hanya bisa melihat 1-2 meter, tapi jauh, dibantu wahyu agama. Jadi jelas ujungnya nyampe mana? Nyampe Bandung, kita keluar kok. Nah, agama bisa tinggal di Bandung. Tapi kalau nggak pakai agama, separuh-separuh akhirnya kita bisa nyemplung di tengah jalan, nyimpang. Jadi agama itu sangat diperlukan dan kebutuhan utama kita untuk kita masuk surga, untuk kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau dari manusia sendiri ada hikmah. Karena itu ulama-ulama kita menyebut filsafat itu hikmah, menyebut ilmu hikmah. Tapi tidak sama dengan hikmah yang ada dalam Al-Quran. Kalau yang di Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenarannya itu tingkat tinggi. Ada lagi hikmah di Indonesia. Di tempat lain ada, hanya di Indonesia ilmu hikmah. Itu bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari makhluk lain. Makhluk lain itu apa? Dari jin. Makanya yang punya ilmu hikmah katanya bisa menerawang, ya, bisa mengubah keadaan dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatan jin. Dia bisa hubungan sama jin. Jadi jinnya dijadikan khodam dia.